Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima renungan pagi. Kita satu di dalam doa. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Kami mau mendahului semua kegiatan kami dengan mendengar lebih dulu firman-Mu disampaikan melalui renungan gembala. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu tanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22 berkata demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, saudara, Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Karena itu kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sebab Tuhan telah memberi kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26. Jadi saudara, kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah saudara, Roh Kudus akan menolong dan mengajar kita bagaimana harus menjalani hidup. Hidup sebagaimana Kristus hidup berarti benar-benar menjalani hidup sebagai manusia baru. Sebab manusia lama kita telah disalibkan dan dikuburkan dalam kematian Kristus. Roma 6 ayat 6. Ketika orang percaya kepada Kristus, saat itu juga Tuhan memperhitungkan bahwa ia telah mati dan dikuburkan bersama dengannya, yang disimbolkan melalui baptisan air. Oleh karena itu, perbuatan dan tabiat dosa manusia lama harus benar-benar ditanggalkan. Kolose 3 ayat 9. Manusia lama menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh orang di luar Kristus, yaitu hidup menurut keinginan sendiri, menuruti keinginan daging, dan hidup memuaskan hawa nafsunya. Ini adalah gambaran keadaan manusia yang rusak karena dosa. Karena hidup kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus, maka kita diperintahkan bersikap tegas terhadap dosa. Tidak lagi berkompromi dengan dosa. Tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap. Menanggalkan cara hidup lama seperti orang yang menanggalkan bajunya yang kotor, lalu mengenakan pakaian baru. Efesus 4 ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru. Menjadi manusia baru berbicara tentang pembaruan secara roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati seseorang. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang berarti baru, yaitu neos, artinya baru saja dibuat, dan kainos, yang berarti baru dalam hal mutu atau kualitasnya. Saya tutup dengan kalimat ini. Hidup sebagai manusia baru berarti benar-benar meninggalkan dosa dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami supaya kami menanggalkan manusia lama. Karena kami sudah ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru.
Sehingga perkara-perkara yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya kami mau menurut apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kami. Itu sebabnya ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi ini, yang kembali membaharui tekad dan kelakuan kami, supaya benar-benar menjadi manusia baru. Karena setiap orang yang percaya dan di dalam Kristus, maka hidupnya harus seperti kehidupan Kristus sendiri. Terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Segala hormat pujian bagi Engkau. Kami menyerahkan semua keluarga kami. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati mereka semuanya. Kalau ada jemaat yang masih sakit, Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.